Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu wasyarifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ani bima fi ulumihima fit daraini amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para mitra Suara Giri FM dimanapun berada saat ini, terutama kepada para mitra Suara Giri yang berada di wilayah Surabaya dan sekitarnya, para mitra Suara Giri yang berada di wilayah Gresik dan sekitarnya, para mitra Suara Giri FM yang berada di wilayah Pasuruan dan sekitarnya, para mitra Suara Giri yang berada di wilayah Malang dan sekitarnya, serta para mitra Suara Giri yang berada di wilayah Probolinggo dan sekitarnya. Juga kepada dulur-dulur yang berada di luar negeri, yang ada di Malaysia, di Singapura, di Thailand, di Hong Kong, atau mungkin yang berada di Saudi Arabia, dimanapun panjenengan berada saat ini, semoga Allah memberikan kesehatan, memberikan umur yang panjang dan barokah. Semoga Allah melimpahkan kasih sayangnya kepada kita semuanya, sehingga kita masih mendapatkan maunah, taufik, hidayah darinya untuk bisa menunaikan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini di pagi yang cerah, kita semuanya masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa menambah kebaikan kita melalui sholat subuh secara berjamaah, yang sebelumnya kita telah mendahului dengan sholat-sholat sunnah, sholat tahajud mungkin, sholat hajat, atau mungkin dengan sholat taubah dan lain sebagainya sebelumnya tadi. Termasuk para mitra Suara Giri, kita bersyukur karena kita bisa menunaikan sholat fajar sebelum sholat subuh. Dan akhirnya setelah sholat saat ini, kita semuanya bisa bertemu walaupun lewat udara dalam sebuah acara Mutiara Fajar, sebuah kemasan majelis taklim untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja para mitra Suara Giri, kita semuanya berharap mudah-mudahan Allah meridhoi atas apa amalan kebaikan yang telah kita lakukan ini. Semoga saja Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Para mitra Suara Giri FM, pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam bahasan ilmu kalam, ilmu akidah,
dalam kajian kitab Jawahirul Kalamiyah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Thohir bin Sholeh Al-Jazairi. Untuk itu sebagaimana biasa mari kita hadiahi suratul Fatihah untuk beliau. Semoga karya beliau ini menjadi amal jariyah yang bermanfaat di alam barzahnya. Kita semuanya mudah-mudahan mendapatkan cipratan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah atas mengkaji kitab beliau. Semoga bacaan suratul Fatihah juga kita harapkan sumrambah dan barokah untuk kita, sehingga Allah memberikan umur yang panjang, kehidupan yang barokah. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita, urusan dunia, urusan akhirat kita. Semoga Allah memberikan rizki kita semuanya, rizki yang halalan, thayyiban, mubarakan. Putra-putri kita menjadi putra-putri yang solih dan solihah. Kepada para mitra suara kiri, semuanya saja yang saat ini sedang susah, mudah-mudahan dibahagiakan hidupnya oleh Allah. Yang mungkin sedang menghadapi masalah dan persoalan, mudah-mudahan Allah segera berikan solusi yang terbaik, diringankan beban-bebannya, dan semoga kita semuanya husnul khotimah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa khassah ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawayna fi hadzal makani wal majlis syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Giri FM. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yajuzu al-haudu fi haqiqatir ruhi wal bahthu an mahiyatiha. Sebuah pertanyaan di dalam kitab ini, hal yajuzu ono toh oleh, ono toh wenang opo al-haudu membahas fi haqiqatir ruhi ing dalam haqiqatir ruh, wal bahthu lan bahas an mahiyatiha saking hakikate ruh. Bolehkah kita membicarakan tentang hakikatnya ruh serta menyelidiki tentang hakikat daripadanya? Para mitra suara kiri, pertemuan sebelumnya kita memang nyantol pada pembahasan ruh. Sekarang ditanyakan kembali, diperdalam. Jadi pada pertemuan yang lalu kita dalam kitab ini diajak oleh Kiai Musonif untuk melihat salah satu contoh bahwa perbandingannya itu, kita ini tidak bisa melihat Allah dengan mata, dengan wajah kita. Mengapa? Karena mata kita, wajah kita, indera kita ini memiliki kelemahan dan keterbatasan. Lalu pada saat itu ditanyakan,
apakah ada contoh di mana sesuatu itu tidak bisa kita lihat dengan mata, dengan wajah dan indera kita, tapi keberadaannya real dalam kehidupan kita. Lah, saat itu oleh Kiai Musonif diberikan contoh, ada contohnya itu, yaitu roh. Roh itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Memang tidak bisa. Mengapa? Karena keterbatasan mata, keterbatasan indera kita. Tetapi tidak berarti yang tidak bisa dilihat itu kemudian tidak ada. Karena nyatanya tanda-tanda dari adanya roh itu real, nyata, tampak. Apa itu? Yaitu makhluk hidup. Ada manusia yang bisa bergerak, ya kan? Ada atau binatang apapun yang bergerak-gerak, berlarian. Itu menunjukkan di balik fisik dan jasadnya ada roh di dalamnya. Kalau tidak ada roh, niscaya jasad itu lunglai. Jasad itu mati. Itulah contoh bahwa benda yang tidak bisa kita lihat dengan wajah dan mata kita, indera kita, tetapi real adanya. Begitupun Allah Subhanahu wa ta'ala saat itu, pertemuan minggu yang lalu dibahas demikian. Allah itu tidak mampu kita tangkap dengan indera kita, karena saking hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa membayangkan seandainya kita ini bisa melihat wajahnya Allah langsung dengan wajah kita, mata kita ini, mata kita, wajah kita, indera kita yang tidak kuat, karena saking hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong kita ini melihat sesuatu kalau tanpa batas itu malah tambah tersiksa kita. Mendengar sesuatu yang tanpa batas misalnya, semakin tersiksa kita ini. Beruntunglah pandangan kita diberikan keterbatasan oleh Allah, sehingga yang bisa kita lihat, yang bisa kita pandang adalah sebatas jarak tertentu. Di balik dinding kita tidak mampu melihatnya. Begitupun telinga kita. Kita ini tidak mampu melihat atau mendengar apa yang ada nun jauh di sana tanpa menggunakan alat komunikasi namanya HP misalnya. Itu pun ya terbatas pada sektor, pada tujuan tertentu saja. Seandainya Allah memberikan kemampuan telinga kita ini bisa melihat semua yang bersuara di bumi ini, tentu kita menjadi stres, tentu kita tidak bisa tidur, tentu kemudian kita tersiksa luar biasa. Itulah gambaran para mitra Suara Giri, betapa kemudian bahwa Allah memberikan keterbatasan kepada indera kita itu ternyata ada manfaatnya. Maka jangan pernah berpikir untuk kemudian kita mampu menembus Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali yang bisa kita lihat Allah itu adalah melalui tanda-tanda ciptaannya. Itu yang pada pertemuan sebelumnya dibicarakan. Nah sekarang Mbah Syekh Thohir bin Soleh Al-Jazairi ini lebih mendalami lagi pertanyaannya. Hal yajuzu al-haudu fi haqiqatir ruhi. Apakah kita boleh membicarakan tentang hakikatnya ruh serta membahas tentang hakikat yang lebih mendalam dari ruh itu? Nah ini jawabannya tentu saja ini. La yajuzu, ora wenang, ora oleh, mboten angsal kita ini. La yajuzu, ora wenang apa dzalika mengkono-mengkono al-haud, membicarakan. Li annal aqla krana sak temeni akal iku qasirun, ora mampu an idraki haqiqatiha, saking
kemampuan menjangkau hakikat roh. Wal bahthu lan bahasan lan tidak patut kita wal bahsu lan bahasan anha saking wal bahthu lan bahasan anha saking hakikat roh iku idha'atu waqtin, hanya buang-buang waktu, menghabiskan waktu saja. Jadi para mitra Suara Giri, kita tidak bisa, tidak boleh dan tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Ya karena akal kita terbatas di dalam menangkap hakikatnya roh itu. Tidak bisa. Jadi kita nggak mampu juga karena keterbatasan itu. Dan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Iya, karena kalau kita memikirkan hal yang tidak bisa, hanya menghabiskan waktu. Idha'atu waqtin, hanya menghabiskan waktu. Jadi para mitra Suara Giri, roh itu adalah rahasianya Allah. Maka di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-85, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka, wa yas'aluna lan padha takok kabeh semaya wong kafir ka ing sira Muhammad anir ruh, saking masalah ruh. Jadi orang-orang kafir itu di dalam rangka menguji Rasulullah yang telah menjelaskan mengenai keberadaan roh di dalam jasad manusia, maka tambah mereka itu menantang Rasul dengan bertanya, "Wahai Muhammad, apakah kamu tahu tentang roh itu apa?" Maka turunlah wahyu ini, "Wa yas'alunaka 'anir ruh." Mereka bertanya tentang masalah roh. Qul, jawablah Muhammad, qulir ruhu min amri rabbi. Roh itu min amri rabbi, sebagian dari urusan Tuhanku. Jadi roh itu urusan Allah. Tidak akan mampu kita untuk mencerna dan menganalisa hakikat keberadaannya. Wa ma utitum lan ora den paringi sapa ya sira kabeh minal ilmi saking ilmu illa qalila, angin sithik banget. Jadi Anda manusia, wahai orang-orang kafir, itu memang diberikan ilmu oleh Allah, tapi ilmumu itu sedikit. Subhanallah. Para mitra Suara Giri rahimakumullah, mari kita lihat kecanggihan teknologi yang ada saat ini. Manusia itu memang oleh Allah diciptakan dalam bentuknya yang di samping fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan manusia itu, juga oleh Allah diberikan karunia akal fikiran yang dengannya dia mampu merubah wajahnya dunia ini. Dia mampu menciptakan apa saja dengan kecanggihan teknologi. Lihat teknologi IT, subhanallah. Lihat bagaimana teknologi otomotif. Lihat bagaimana capaian manusia terhadap kemampuan menjelajah angkasa raya. Bahkan orang-orang Cina saat ini kabarnya sedang membuat lubang, melubangi dunia, melubangi bumi ini. Sudah sampai pada 200 sekian kilo, Masya Allah, untuk melakukan penelitian-penelitian. Ada apa di bawah inti, di bawah tengahnya bumi itu ada apa? Sampai seperti itu. Tidak apa-apa, itu memang Allah pernah menantang kok. Allah memang pernah menyuruh. Ya, jadi Allah memang memberikan tantangan. Ya, kalau kamu ingtang fudhu min aqtaris samawati wal ard fangfudhu,
la tanfuduna illa bisultan. Wahai manusia, jika kamu ingin menembus langit, menembus bumi, ya fangfudhu, tembuslah. Ini artinya tantangan Allah. Silahkan gali itu angkasa raya, gali itu bumi, lihat ada apa, teliti di dalamnya. Maka manusia ini sudah sangat luar biasa kecanggihan teknologinya. Manusia bahkan bisa menciptakan robot-robot, benda-benda mati yang disulap seolah-olah hidup, ya, seolah-olah, tapi robot itu. Jadi tapi ketahuilah para mitra Suara Giri, sehebat apapun manusia, ya, sedalam apapun ilmunya, manusia tidak akan pernah mampu menciptakan roh. Manusia tidak akan pernah mampu menciptakan kehidupan. Ya, manusia tidak akan mampu untuk mengawetkan jasadnya sampai tidak mati sama sekali. Tidak akan pernah bisa itu. Walaupun sekarang ini ada penemuan di bidang kedokteran yang konon penemuan ini mengarah kepada panjangnya umur manusia, sehingga sampai diperkirakan bisa ratusan tahun, bisa sampai 500 tahun karena efek teknologi. Ketahuilah para mitra Suara Giri, yang punya kehidupan itu Allah, yang punya roh itu Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kamu diberikan ilmu oleh Allah itu illa qalila, kecuali hanya sedikit. Maka kemudian kalau di sini dikatakan bahwa kalau ada orang yang mau menganalisa, mengkaji tentang roh, itu adalah sesuatu yang sia-sia. Kaji jasadnya, kaji bodinya, ya, kaji yang material-materialnya, tapi jangan sampai masuk ke dalam persoalan-persoalan roh, akan idha'atu waqtin, ya, akan menghabiskan waktu yang sia-sia. Jadi para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, itulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang bisa menandingi wong. Tadi disampaikan, disebutkan bahwa kecanggihan teknologi manusia itu ya Allah yang menghendaki, Allah itu. Allah yang mentakdirkan untuk bisa sampai mencapai begitu, itu Allah. Hanya saja orang-orang yang tidak beragama, mereka tidak mengakui bahwa ada Allah di balik kesuksesan, keberhasilan mereka dalam menemukan sebuah teknologi itu. Kita sebagai orang-orang yang beriman tidak demikian halnya. Semuanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Wa hadza lan utawi iku akbaru dalilin. Sak gede-gedene bukti, gede-gedene dalil ala qisori aklil insani ing atase keterbatasane akali menungso. Fa innahu krono akal, fa innahu krono satemene aklun nasi, aklul insani, akali menungso, iku lam yudrik, ora iso menjangkau apa ya akal, haqiqata ruhihi, ing hakikati ruh. Jadi akal manusia itu tidak akan pernah bisa menjangkau dari ya roh itu sendiri. Ma'akauniha, senajan keberadaan roh iku makhlukatan, ya, adalah makhluk. Roh itu makhluk. Jadi roh itu adalah makhluknya Allah. Tapi walaupun dia sesama kita ini, sama-sama makhluknya Allah, tapi dia tidak mampu untuk kita jangkau. Jadi para mitra Suara Giri itu menunjukkan betapa kerdilnya kita ini manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sampai kita kemudian ya mencoba-coba untuk memikirkan roh, ya sama dengan kita kemarin itu. Jangan sampai kita coba-coba untuk memikirkan zatnya Allah.
Kita boleh memikirkan tapi tidak zatnya Allah karena kita tidak mampu. Yang boleh adalah tanda-tanda kebesarannya Allah melalui makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga begitu. Kita tidak mampu untuk memikirkan roh. Mari kita pelajari ya yang kehidupan kita ini, jasad kita ini, itu aja yang kita pelajari, yang kita analisa itu saja, tanpa harus masuk ke dalamnya. Makanya para mitra Suara Giri, roh itu karena menjadi rahasia Allah, juga tidak ada seorang pun yang mampu memprediksi. Tidak ada alat ukur yang bisa mendeteksi tentang umur seseorang, kehidupan A, kehidupan seorang A ini nanti sekian tahun, kehidupan seorang B ini nanti sekian tahun. Tidak ada. Wong urusan Allah, min amri Rabbi kok, urusan Allah. Pak, kok ada orang yang meninggal itu didahului oleh sakit. Sakit itu tidak kemudian menjadi mutlak kematian seseorang. Betapa orang yang sakit tapi ternyata akhirnya sembuh dan sehat, tidak mati-mati. Atau juga sebaliknya, orang yang rasanya tidak ada penyakit, nggak ada keluhan, ternyata kemudian umurnya tidak panjang. Ini adalah sirrullah, rahasianya Allah. Kaitannya dengan roh tadi itu. Maka saat kapan roh itu kemudian akan dicabut oleh Allah, akan dipisahkan oleh Allah dari jasad, itu rahasianya Allah. Manusia tidak akan pernah bisa mengetahuinya. Ya, tidak ada tanda-tanda yang bisa kita pelajari untuk itu. Sekali lagi, hanya idha'atu waqtin, akan menghabiskan waktu untuk mempelajari tentang hakikatnya roh itu. Para mitra Suara Giri FM rahimakumullah. Nah, keterangan ini tambihnya atau pelajaran pentingnya adalah bahwa kita harus mengakui kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tadi diberikan kemampuan menciptakan segala sesuatu, ya, bisa canggih kita ini teknologinya, illa qalila, itu hanya sedikit saja, tidak sampai bisa menjangkau roh itu. Maka kalau konteksnya dalam hal ini roh, kita mah tidak mampu untuk itu, maka sisanya adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kita harus tunduk kepada kebesaran Allah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya, ya. Tidak pula capaian ilmu pengetahuan yang kita miliki itu kemudian menjadikan kita sombong terlebih dahulu. Jangan. Bahwa kita harus melihat ada yang lebih besar lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Sehingga kita kemudian mengucapkan kalimat, ya, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka para mitra Suara Giri rahimakumullah, diharapkan kemudian ini muaranya adalah pada kepasrahan kita kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah demikian, maka kita harus tunduk dan patuh kepadanya melalui syariat agama yang telah diperintahkan, yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Demikian para mitra Suara Giri. Sekarang kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Hal tumkinu, hal onoto tumkinu, memungkinkan. Nah, niki dibaleni mali pertanyaannya. Ru'yatullahi, hal tumkinu onotoh, memungkinkan apa ru'yatullahi, nyawang Allah, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala bil basori, kelawan meripat. Ini pertanyaan yang senada sudah pernah disampaikan di awal,
Tapi ini jawabannya nanti arahnya beda. Makanya ditanyakan kembali. Pada pertanyaan yang kemarin kan sudah diputus itu. Bahwa manusia tidak bisa melihat Allah dengan wajah, dengan mata telanjang, dengan mata kita tidak bisa. Kecuali melihat Allah dengan hati keimanan kita semuanya. Mengapa? Pada saat itu dijawab karena kita punya keterbatasan. Tapi sekarang pertanyaan ini diangkat dengan jawaban yang berbeda. Hal tumkinu ru'yatullahi subhanahu wa ta'ala bil basari. Mungkinkah kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan penglihatan mata kita? Nah ini jawabannya sekarang. Ru'yatullahi utawi mirsani Allah ta'ala bil basori kelawan meripat, kelawan peninggal, iku mumkinatun mungkin. Nah siji jawaban ini aklan mumkinatun iku mungkin aklan menurut akal, tapi wawaqi'atuhu utawi terjadine wukuane atau kejadiannya terjadinya penglihatan terhadap Allah, melihat kepada wajah Allah itu fil jannah. Nah, ini fil jannati ing dalem swarga lil mukminina kedue pira-pira wong mukmin. Jadi para mitra Suara Giri, kalau pembahasan sebelumnya kita tidak mampu untuk melihat Allah dengan mata kita. Mengapa? Karena panca indera kita, mata kita, telinga kita, semua kita itu tidak mampu, tidak memiliki kemampuan untuk menjangkau Allah. Terlalu hebat Allah itu. Tapi sekarang dijawab, melihat wajah Allah itu mungkin, bahkan kemungkinannya itu aklan, masuk akal itu. Tapi wawaqi'uhu nanti terjadinya di mana? Fil jannati, di dalam surga, lil mukminina, bagi orang-orang yang mukmin. Jadi para mitra Suara Giri, jangan khawatir kita itu nanti akan melihat wajahnya Allah, tapi tidak sekarang, nanti di dalam surga. Lah pertanyaannya adalah apa sih bedanya antara dunia dengan surga itu? Ya beda. Kalau kita di dunia ini dimensi kita terbatas kok. Dimensi kita itu loh terbatas. Sesungguhnya Allah itu memberikan kita ini roh, modal pentingnya. Kembali ke roh tadi itu. Cuman roh kita ini dibatasi oleh Allah dengan jasad kita ini. Nah, jasad kita ini adalah berada 3 dimensi. Jasad kita ini 3 dimensi. Ya, keberadaan tubuh kita ini kan 3 dimensi. Bisa dilihat dari depan, bisa digerayangi dari depan, bisa dilihat dari belakang, bisa digerayangi dari belakang, samping kanan, samping kiri, itu tiga dimensi kita ini. Apa maknanya para mitra Suara Giri? Bahwa tubuh kita ini terbatas. Yang tempo hari kita pernah membahas bahwa benda konkret itu punya kelemahan, terbatas oleh ruangan, terbatas oleh waktu. Itu benda konkret. Jasad kita ini termasuk diantaranya. Maka ketika kita duduk di tengah, di dalam duduk kita ini di ruang tamu, ya tidak ada kita di ruang tengah, tidak ada. Kalau di dalam rumah kita ya kita duduk ini kita berada di ruang tamu, ya maka tidak ada jasad kita di ruang tengah, nggak ada kita di kamar mandi, nggak ada kita. Yang ada ya hanya dari satu tempat saja. Mengapa? Karena kita ini berada di 3 dimensi yang ketiga kita ini. Itu para mitra Suara Giri. Maka roh itu dibungkus dengan jasad, dibungkus dengan dimensi tadi itu, dibungkus dengan dimensi yang ketiga itu, maka kita menjadi terbatas karenanya. Itu sehingga kemudian tidak mampu kita melihat wajahnya Allah.
Begitu para mitra Suara Giri. Lah nanti di surga, ya, di surga itu manusia tidak lagi seperti ini. Ya, kita tidak berada di batasan-batasan 3 dimensi tadi itu. Tidak berada di batasan dimensi yang ketiga. Lalu berapa dimensinya? Wallahu a'lam. Lebih dari 3. Begitu para mitra Suara Giri. Sehingga ini logika. Ini main logika ya, main logika. Sehingga memungkinkan dengan izin Allah tentunya seorang hamba itu bisa melihat wajahnya Allah itu nanti setelah kita di dalam surga. Nah sekarang ini kita masih di dunia, walaupun sekarang ini ada rohnya. Karena memang kan Nabi juga menyampaikan itu dalam hadisnya. Ju'ila lakumul abadu illal intiqal. Manusia ini oleh Allah dijadikan makhluk yang awet, makhluk yang abadi. Manusia itu apa yang abadi? Rohnya. Rohnya itu loh yang abadi. Sejak zaman sejak di alam roh ini telah ada. Kemudian di alam rahim, ya roh kita yang dimasukkan ke dalam rahim ibu kita itu. Kemudian kita lahir bersama bayi saat itu, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi sekarang ini. Nanti roh itu akan dicabut oleh Allah, dipisahkan dari roh, dari jasad. Jasadnya menjadi mati, tapi rohnya akan dibawa oleh Allah. Nah ini yang akan dimintai pertanggungjawaban roh ini. Ya, ketika kemudian ada alam barzah, alam di dalam kubur, maka rohnya nanti yang akan dimasukkan di situ. Kalau dia waktu hidupnya baik-baik, ya soleh misalnya, ya nanti akan dia menjadi berada dalam rohnya orang-orang soleh. Tapi sudah tidak material lagi. Wallahu a'lam itu sudah kita tidak mampu menjangkaunya. Begitu seterusnya para mitra Suara Giri, di mahsyar rohnya nanti akan dikembalikan lagi. Sampai pada saat manusia itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Nah, mudah-mudahan kita yang masuk ke dalam surga itu kita, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Atau yang masuk di dalam neraka, ya rohnya dikatutkan supaya apa? Liyadzuqul azab, supaya bisa merasakan pedihnya azabnya Allah itu. Jadi para mitra Suara Giri, kita ini sekarang hidup di dunia ini, kalau ada yang sakit misalnya, udunen misalnya, yang merasakan sakit itu bukan jasad tapi roh kita. Dicubit orang terasa sakit, kemudian kita diberikan kenikmatan, diberikan makanan yang lezat, kita rasakan itu dengan panca indera kita, dengan indera lidah kita. Tapi yang merasakan itu dinikmati oleh roh kita. Subhanallah. Ya, ini adalah desainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah nanti ketika seseorang itu sudah berubah alamnya, dimensinya juga berubah, sehingga memungkinkan, kembali lagi pada konteks yang pertama tadi, memungkinkan manusia itu untuk melihat wajahnya Allah nanti. Waqi'uhu fil jannah, dari ketika dia berada di dalam surga. Tapi lil mu'minina, bagi orang-orang yang mukmin. Naklan, krono wis dinukil, fa innallaha mongko sak temene Allah taala iku maujudun, iku ono, Allah itu wujud. Wa kullu maujudin, lan utawi saben-saben kang wujud iku yumkinu, mungkin ru'yatuhu, yumkinu mungkin apa ru'yatuhu, ningali benda sing wujud niku, ngoten. Cuman ya sekali lagi tidak bisa sekarang. Mengapa? Karena beda dimensi persoalannya. Kita masih berada di dunia. Yang bisa kita lihat bukan Allah secara zatnya, ya, tapi yang bisa kita lihat adalah tanda-tandanya, makhluknya, kekuasaannya Allah, yang diciptakan Allah. Yang itu yang dibahas pada pertemuan minggu yang lalu, itu banyak hal itu. Panjang lebar kita membahas itu kemarin. Nah, tapi kalau sudah di dalam surga, alamnya beda, dimensinya beda.
Allah memungkinkan untuk menciptakan itu, memberikan kesempatan kita untuk bisa melihat wajahnya Allah. Sebagaimana dawuh Allah, qala dawuh sapa Allah Ta'ala, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ini dalil yang jelas ini. Sehingga kemudian tadi Kiai Musonif menyampaikan mungkinun aklan, memungkinkan Allah itu dilihat dengan mata kita, dengan penglihatan kita. Itu logis dan masuk akal. Tapi wawaqi'uhu fil jannah, nanti di dalam surga. Nyatanya dengan dalil ini, wujuhun utawi wajah-wajah wong mukmin yauma idzin ing dalam dinane iki kunadzirah, nyawang. Nyawang berseri-seri, bersinar, berseri-seri. Melihat itu berseri-seri. Lapa kok melihatnya berseri-seri? Ila rabbiha maring pangerane mukmin, maring pangerane wong akeh, orang-orang mukmin itu nadzirah. Ila rabbiha nadzirah. Jadi bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, dari konteks kalimat ayat ini menurut para ahli tafsir, kata nadzara, kata dasarnya nadzirah itu kan isim fa'il itu. Kata dasarnya adalah nadzara. Kata nadzara itu kalau digandeng, dilangkai dengan ila, itu mempunyai faedah menunjukkan bahwa penglihatan itu adalah fisik, wajahnya, dengan tidak melihat hakikat, tidak hakikat lagi, tapi melihat dengan wajahnya, dengan matanya. Jadi dengan alat penglihatannya langsung itu. Jadi tidak pakai aling-aling, tidak pakai hijab, tidak pakai satir, tidak pakai penghalang, tidak pakai penghalang. Jadi melihatnya itu natapnya langsung. Ya, begitu para mitra Suara Giri menurut ahli tafsir. Jadi kalau kata nadzara itu kalau ketemu dengan ila itu mempunyai makna langsung penglihatannya, tidak ada jedahnya. Sehingga para mitra Suara Giri di dalam para ulama tafsir juga mengatakan, sehingga itu adalah puncak kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang sangat dahsyat. Makanya digambarkan wajahnya berseri-seri, wajahnya bersinar. Ya, kita ini kan bisa memahami, kalau hatinya bahagia, wajahnya sumringah lah gitu, berseri-seri, semangat. Mengapa? Hatinya bahagia. Nah, besok orang melihat wajahnya Allah itu ya bersinar, sumringah, berseri-seri, menandakan bahwa hatinya itu bahagia. Dan dikabarkan bahwa penduduk ahli surga itu ya, yang dia ngenangen itu diantaranya adalah melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Giri FM. Mudah-mudahan para mitra Suara Giri kita ini ya, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang beruntung, yang mudah-mudahan iman kita ini dinilai oleh Allah iman yang baik, iman yang sahih ya, sehingga kemudian kita mendapatkan kesempatan untuk melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayarawna, mongko padha nyawang kabeh hu ing Allah bil absari, lah ini bil absari kelawan piro-piro mripate wong akeh, bi ghairi kaifin kelawan tanpa menunjukno cara, bi ghairi kaifin kelawan tanpa ditentukan carane. Jadi yaumal qiyamati ing dalam dinane kiamat.
Jadi para mitra Suara Giri, cuman di sini diberikan keterangan, tidak ada penjelasan mengenai bagaimana caranya. Ya, kita kan kemudian bayangkan, apakah sama nanti dengan nonton bareng begitu? Oh, tidak sama. Bagaimana melihatnya wajahnya Allah? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas yang bisa kita tangkap adalah bahwa penglihatan itu fayarawna bil absari, dengan alat indera mata, dengan peningal, ya, dengan matanya manusia, ya, tanpa ditentukan bagaimana caranya. Nah, itu ya urusan Allah kalau ini. Bagaimana nanti kita pada saat melihat wajahnya Allah itu, apakah kemudian kita seperti apa, ya, itu rahasianya Allah kalau itu. Makanya para mitra Suara Giri, orang-orang yang beriman selalu penasaran dan bahkan kepingin, cita-citanya untuk bisa begitu. Itu yang kita harapkan para mitra Suara Giri, ya. Mudah-mudahan kita ini adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan kesempatan melihat wajahnya Allah di dalam surga nanti. Terus diteruskan lagi, wayuh jabulan dan halang-halangi, wayuh jabulan dan aling-alingi anhu saking wajah Allah, sapa sing dialing-alingi sapa al kafiruna piro-piro wong kafir. Orang-orang kafir nggak bisa melihat wajahnya Allah, nggak akan bisa melihat, dikasih penghalang, ditutup matanya. Kenapa kok orang-orang kafir itu kemudian tidak bisa melihat wajahnya Allah? Ziyadatan krono kanggo nambahi siksa lahum maring wong kafir, fil hasrati ing dalam kesedihan, wan nadamati lan penyesalan. Maka para mitra Suara Giri, orang-orang kafir itu kepingin melihat wajahnya Allah, karena orang kok kemudian cerita begitu, kepingin melihat wajahnya Allah tapi dia tidak mampu. Mengapa? Ya karena sejak lama di dunia ini dia tidak kenal Allah, dia jauh dari Allah, dia juga berlari dari Allah. Maka ya otomatis orang itu kemudian tidak akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, maka sesungguhnya hidup ini adalah PR bagi kita. PR dalam rangka untuk kenal kepada Allah, untuk dekat dengan Allah. Begitu. Lah orang bisa dekat dengan Allah itu kan otomatis dia itu kenal, tahu, begitu. Maka orang-orang yang dekat dengan Allah, dia mempunyai program, dia mempunyai planning, dia melakukan syariatnya Allah untuk bisa mendekat dengan Allah. Allah memberikan sarana untuk bisa kita dekat dengan Allah. Melalui apa? Melalui syariat, melalui ibadah. Sholat kita, ya, kemudian ngaji Quran kita, kemudian sedekah zakat kita, puasa kita, ya, kemudian haji kita. Itu adalah sarana di mana kita bisa datang, ya, dekat dengan Allah. Maka kalau orang itu sepanjang hidupnya mengerjakan PR-nya, berusaha untuk dekat dengan Allah, maka dia mati, meninggal, itu dipertemukan dengan Allah. Makanya kan kalimat istirja itu kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami, saya ini adalah miliknya Allah. Wa inna ilaihi, dan aku dan kami ini akan kembali kepada Allah, ilaihi kepada Allah, raji'una akan kembali kepada Allah. Jadi kita ini kalau mati itu kembali kepada Allah. Begitu hakikatnya orang meninggal itu kembali pulang kepada Allah, begitu. Nah,
persoalannya, perbedaannya adalah orang yang kembali kepada Allah itu diterima atau tidak oleh Allah. Ini yang jadi masalah. Ada orang yang diterima oleh Allah. Kenapa? Karena sepanjang hidupnya dia itu dekat-dekat dengan Allah. Dia berusaha untuk hadir kepada Allah. Dia selalu berupaya dan berjuang untuk mencari Allah selama hidup ini. Sehingga ketika dia kembali, maksudnya wafat, meninggal tadi itu, otomatis dia ketemu dengan Allah. Maka dalam surat Al-Fajr itu disebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Begitu ya, ruhnya orang-orang yang baik yang selama hidupnya mencari Tuhan, mencari Allah, itu disambut oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, sini, kembalilah kamu, selamat datang, silakan datang kepada Tuhanmu dengan senang, mardiyah, dan Allah pun senang. Ayo sini, dia senang, Allahnya senang, subhanallah. Ketemu, kemudian kita ini senang, orang yang kita temui juga senang. Luar biasa itu. Terus Allah menyampaikan, fadkhuli fi ibadi, ayo sini, tak golongkan, tak kelompokkan, tak masukkan ke hamba-hambaku yang baik-baik. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, sini, masuklah kamu ke dalam surgaku. Begitu para mitra Suara Giri. Itu apabila rohnya sepanjang hidupnya sibuk mencari Allah, mencari Tuhan. Tapi kalau sepanjang hidupnya dia tidak kenal dengan Tuhan, dia tidak kenal dengan Allah, maksudnya tidak kenal dengan Allah, tidak ada upaya untuk dia beribadah, sholat tidak pernah, naudzubillah, kemudian ya puasa tidak pernah, ya pokoknya nggak pernah ibadah lah, maka orang itu jauh dari Allah, sehingga dia meninggal, wafat, tidak ketemu dengan Allah, tidak akan disambut rohnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu para mitra Suara Giri. Maka bagaimana mungkin seorang yang kafir lah, katakan seperti itu, yang tidak pernah beribadah, yang jauh dari Allah, yang dia selalu melarikan diri dari Tuhannya, gak kenal dengan Allah, sepanjang hidupnya dia hanya sibuk mengumpulkan untuk memuaskan nafsunya, untuk dia mengumpulkan harta bendanya, untuk merebut karir-karirnya. Ya, ini merebut nafsunya. Ya subhanallah. Jadi dia hanya nuruti nafsunya. Mengapa kok begitu? Ya karena semboyannya pombong cek urip tak enak-enak no. Wong urip sepisan ae kok gak digawe enak. Akhirnya apa? Apa saja keinginan nafsunya. Tidak peduli apakah itu termasuk melanggar larangan Allah, termasuk orang itu lacut kepada Allah, gak peduli, sehingga dia jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, bisa kita fahami kalau kemudian wa yuhjabu anhul kafiruna ziyadatan, ya wa yuhjabu anhul kafiruna, orang-orang kafir itu terhalang, tertutup, tidak bisa melihat wajahnya Allah. Ya lah, orang-orang ya manusia ya di akhirat nanti, apakah itu ahli surga atau ahli neraka, orang-orang kalau sudah masuk di dalam zona akhirat itu baru melek tentang adanya Tuhan, adanya Allah, itu baru melek, baru sadar bahwa Tuhan itu ada, Allah itu ada. Itu orang-orang nanti di dalam akhirat, pada hari kiamat itu semuanya, baik orang itu sudah berada di surga maupun orang itu berada di dalam neraka, itu baru sadar ternyata Allah itu yono. Tapi sekarang saya sudah
ya sekarang ini saya ya sudah terlanjur masuk neraka. Ya karena mereka ini secerca pikiran dan hatinya itu melek dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka juga menyimpan keinginan untuk kembali ke Allah, untuk ketemu Allah. Jadi orang-orang ahli neraka itu terbesit dalam pikirannya itu untuk kepengen lari ke Allah, untuk kepengen maksudnya lari itu adalah kepengen mendekat kepada Tuhan, kepada Allah, itu kepengen. Tapi kan sudah terlambat, sudah yuhjabu, dia ditutupi, diberikan hijab, diberikan aling-aling, ya ada penutup sehingga dia tidak mampu untuk melihat ya wajahnya Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu melihat sinarnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia di neraka itu dia sadar ternyata Allah itu ada, ternyata betul dulu itu apa yang dikabarkan oleh para nabi, apa yang diceritakan oleh para ulama, apa yang pernah saya dengar dari pengajian-pengajian, itu ternyata betul itu. Agama ini benar. Tapi kan semuanya sekali lagi sudah terlambat. Sehingga orang kemudian ya nggak bisa. Makanya para mitra Suara Giri itu penyesalan yang tiada gunanya. Ya, mereka itu bahkan ya bersumpah, ya mereka itu bahkan bersumpah, ya Allah berikan saya kesempatan hidup, ya wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Itu kan ayat yang menggambarkan betapa penyesalan orang-orang kafir, orang-orang yang lacut, orang-orang yang ahli maksiat. Ya Allah, ya berikan saya ini kesempatan barang hidup sebentar saja, maka saya akan menjadi orang yang fa'as-saddaq wa akum minas solihin, maka saya akan bersedekah ya Allah. Nah, bersedekah ini pengertiannya ya luas. Apa bersedekah itu memberi? Tidak hanya itu. Sholat itu ya bersedekah. Bersedekah dengan menggunakan ya badan, menggunakan jasadnya. Puasa itu juga bersedekah, ya menggunakan jiwanya. Jadi ngibadah itu temanya ya bersedekah sebenarnya. Itu ada ulama ahli tafsir yang menafsirkan demikian. Fa'as-saddaqo. Kan ada yang bertanya itu, kok enggak haji yang diungkapkan, kok enggak sholat yang diungkapkan, tapi fa'as-saddaqo wa akum minas solihin. Jadi yang dimaksud sedekah di sini ini adalah dalam pengertian yang luas, semua amal-amal yang baik itu adalah masuk dalam kategori sedekah. Sedekahnya orang yang soleh. Wa akum minas solihin. Dan saya berjanji wahai Allah, jika engkau memberikan kesempatan kepadaku untuk barang hidup sebentar saja, fa'as-saddaqah wa akum minas solihin, saya akan menjadi orang-orang yang solih, saya akan menjadi orang-orang yang patuh, saya akan taat, saya akan bersedekah ya Allah. Nah, begitu. Itu sumpah yang tiada gunanya. Jadi makanya di sini disebutkan wa yuhjabu anhul kafiruna, dihalang-halangi. Untuk apa mereka dihalang-halangi? Ada maksudnya ternyata ziyadatan, ya, sebagai tambahan siksa. Nah, itu menyiksa sekali itu. Jadi dia kepengen ketemu Allah, malah tambah dijauhkan. Karena sekali lagi orang-orang yang ahli neraka itu melek dengan Tuhan, kok kepingin ketemu Allah, malah tambah ini ditutupi Allah, dijauhkan oleh Allah. Ziyadatan lahum, sebagai tambahan siksa dari orang-orang kafir itu. Sehingga apa? Fil hasrati, menambah kesedihan, mereka semakin sedih. Masya Allah. Wan nadamati, mereka semakin menyesal.
Maka para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, hidup kita di dunia ini adalah masternya. Hidup kita di dunia ini adalah induknya. Di dunia inilah kita membuat planning. Kita planningnya kemana? Ya, kita planningnya ke surga kah? Atau planningnya ke neraka? Itu kita sekarang ini yang harus kita membuat ketentuan, yang harus kita buat manajemen ya sekarang ini. Mari kita manage umur kita, jangan sampai kita menjadi ahli neraka. Mari kita manage umur kita ini, kehidupan kita, agar kita ini bisa menjadi ahli surga. Mengapa? Karena kalau sudah masuk ke dalam neraka, ya Allah, kita ini tidak akan ada harapan untuk enak di neraka, selama di neraka. Ya walaupun orang di neraka itu kan ada dua kemungkinan. Ada kalanya yang selama-lamanya, abadan abada, selama-lamanya. Ada kalanya yang menghabiskan dosa. Siapa yang selama-lamanya? Orang-orang yang tidak punya iman, orang-orang yang mati dengan tidak membawa syahadat, orang-orang yang mati dengan kafir. Itu adalah vonisnya abadan abada finnar, di neraka selama-lamanya. Tapi ada orang yang masuk ke dalam neraka itu hanya sekedar untuk membersihkan dosanya. Siapa itu? Orang yang mati ya dengan membawa iman, tetapi masih ada dosa-dosanya. Dosanya lebih banyak daripada amal perbuatan baiknya. Maka kemudian orang ini akan dibersihkan, di-cleaning di dalam nerakanya. Nah, para mitra Suara Giri, baik orang yang berada di neraka vonis seumur hidup selama-lamanya, ataupun yang ya cuman sekedar untuk membersihkan dosanya itu, selama dia masih berada di neraka, maka yuhjabu dia masih terhalang, belum bisa melihat wajahnya Allah. Walaupun dia adalah orang yang ya punya angan-angan untuk ketemu Allah, tapi ketika dia masih berada di dalam neraka, ya dia tidak bisa, masih yuhjabu, dia masih terhalangi dengan dosa-dosanya itu. Begitu para mitra Suara Giri. Maka orang-orang yang ada di dalam neraka itu ya selamanya pedih dia, selama berada di dalam neraka. Tidak berarti orang-orang yang bawa iman terus kemudian dimasukkan ke dalam neraka itu dia tidak sedih. Ya sedih, dia merasakan pahitnya neraka, dia merasakan penyesalan, dia merasakan kepahitan di dalam nerakanya. Begitu, cuman tidak selama-lamanya. Ketika dia diangkat oleh Allah karena sudah habis ya, dosa-dosanya itu sudah bersih ya, sudah selesai masa cleaningnya, baru dia diangkat ke dalam surga. Berapa tahun itu? Masya Allah, ya banyak tahun para mitra Suara Giri. Sementara hitungan Allah ya, hitungan hari ya, perbandingannya antara di surga di akhirat dengan di dunia ini, di dalam surat Al-Hajj disebutkan yauman indallahi ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di akhirat itu sama dengan yauman indallahi ka'alfi sanatin, seperti di dunia ini ka'alfi sanatin, 1000 tahun. 1000 tahun di dunia itu baru dapat sehari di akhirat. Yauman indallahi ka'alfi sanatin mimma ta'udun, dalam surat Al-Hajj. Subhanallah. Nah, kalau orang dimasukkan ke dalam neraka walaupun dia tidak divonis lama, tidak divonis selama-lamanya maksudnya, maka ya lama. Wong sehari di akhirat itu sama kurang lebihnya ya 1000 tahun di dunia. Bagaimana 1000 tahun? Subhanallah. Maka para mitra Suara Giri, jangan gadaikan hidup kita yang sedikit, yang singkat di dunia ini. Kita ini tidak jelas di dunia ini kontraknya sampai berapa tahun. Biarlah berapa tahun, tapi yang penting Allah memberikan kesempatan kita ini untuk bisa
hidup dalam suasana keimanan, hidup dalam suasana ibadah. Karena ternyata Allah memberikan banyak cara untuk menolong kita, untuk terjadi percepatan ya, percepatan waktu itu. Melalui apa? Melalui Lailatul Qadar ya, melalui kita kalau mau sholat di Masjidil Haram 100.000, subhanallah. Kita kalau sholat di Masjid Nabawi 1.000, subhanallah itu. Ya, ini adalah percepatan-percepatan yang memang sengaja diciptakan oleh Allah. Dalam rangka apa? Untuk mengejar ketertinggalan manusia yang oleh Allah diberikan umur yang relatif pendek. Apalagi umurnya umatnya Rasulullah itu ya antara 60 ya ma baina sittina wa sab'ina, antara 60 sampai 70. Sebuah umur yang relatif pendek dibandingkan dengan umur nabi-nabi, umurnya umatnya nabi dan rasul terdahulu. Tapi kita oleh Allah ini dibelan-belani. Allah membuat cara-cara sehingga kita mempunyai kesempatan panjang rasanya. Beribadah sedikit tapi mempunyai nilai yang begitu jauhnya. Nah, ini yang diharapkan kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh orang-orang yang beriman. Maka para mitra Suara Giri, mari kita berupaya senyambang masih ada kesempatan untuk menjadi orang-orang yang ahli ibadah, untuk menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, sehingga kita punya kesempatan pada saatnya nanti untuk bisa melihat, menikmati indahnya wajah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kita menjadi orang-orang yang kelak diberi kesempatan untuk masuk surganya Allah. Karena dengan masuk ke dalam surga itu tiket penting untuk kita bisa melihat wajahnya Allah. Selama kita berada di neraka, naudzubillah, maka yuhjabu ya anhul kafiruna, kita masuk dalam golongan ini, mata kita akan tertutup untuk bisa melihat wajahnya Allah. Mudah-mudahan para mitra Suara Giri, Allah kabulkan harapan-harapan yang indah dan baik ini. Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Rabbana tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis solihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.